Oke. Ya, aman. Kelihatan semua ya slide-nya? Siap, kelihatan, Kak. Mantap, oke. Oke, kembali lagi ke visi misi dan juga programnya Kiara. Kita punya 3 program. Yang pertama penelitian perilaku dan ekologi OA Jawa. Ini kami lakukan, site kami di Hutan Citalahap, Resort Cikaniki, Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kami adalah salah satu mitra dari TNGHS. Dan untuk kegiatan ini kami bekerja sama dengan Ihwa Women's University dari Korea Selatan atau Japan Gibbon Research and Conservation Project. Jadi biasanya saya punya tim di lapangan yang memang mengikuti OA Jawa liar setiap harinya. Kemudian program kedua adalah program pendidikan konservasi, di mana kami punya kelas pendidikan konservasi reguler buat teman-teman usia SD kelas 5 dan kelas 6 di Halimun, dan juga kampanye edukasi. Salah satunya gerakan Citizen Science atau Sains Warga hari ini. Ada yang raise hand? Naufal Zuhdi Alfaras. Ini nggak sengaja atau sengaja? Oke, kita skip dulu. Oke, kemudian yang ketiga adalah tentang pengembangan masyarakat. Karena tempat kerja kami berada di tengah perkampungan Kampung Citalahap Sentral namanya, jadi kami berkewajiban untuk memiliki kontribusi terhadap masyarakat di sekitar. Untuk itu kami mencoba melakukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan di bidang ekowisata. Nah, kemudian berbicara mengenai gerakan Sains Warga, ini adalah gerakan yang sebenarnya masih belum terlalu familiar di Indonesia, masih belum banyak orang yang tahu banyak tentang apa sih sebenarnya Sains Warga, apa sih sebenarnya citizen science itu gitu. Jadi ternyata citizen science atau sains warga adalah upaya pelibatan publik secara aktif dalam kegiatan salah satunya sains. Bisa juga kegiatan lain, budaya, maupun kegiatan-kegiatan yang bersinggungan langsung dengan publik atau masyarakat dan melibatkan mereka sebagai bagian dari upaya penelitian. Tujuannya apa sih sebenarnya ada kegiatan sains warga itu? Yang pertama, masih ada stigma bahwa sains itu ada di Menara Gading. Sains itu masih belum milik semua orang. Padahal saat ini ilmu sains, ilmu konservasi, ilmu-ilmu lainnya itu sudah harus bisa ditranslate atau diterjemahkan ke dalam bahasa yang lebih sederhana. Sehingga masyarakat hingga di level tapak pun mengerti dan akhirnya ikut berkontribusi juga gitu ke dalam upaya pelestarian alam. Itu tujuan pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan keterampilan pengamatan biodiversitas. Itu yang saat ini coba kami lakukan. Kemudian yang ketiga membangun jaringan. Dengan kegiatan yang dibuat seperti semacam ini, kami berharap ada kita bisa berjejaring, baik antara peneliti dengan para pengajar dengan para NGO, kemudian ada dari akademisi juga, dan juga dari siswa itu sendiri gitu. Paling nggak kita bisa berbagi pengalaman, juga sharing, bagaimana sih melakukan kegiatan penelitian itu seperti apa sebenarnya. Saya ingin memberikan beberapa contoh gerakan sains warga di Indonesia yang sudah ada beberapa saat ini. Ini yang paling pertama, Burung Nesia. Burung Nesia yang membuat Atlas Burung Indonesia. Jadi Burung Nesia ini mereka membuat platform online namanya Burung Nesia, itu bisa dicek juga di Play Store, di mana teman-teman dari Burung Nesia ini mengajak para volunteer, mengajak para peneliti amatir, para pemerhati burung dan orang-orang yang memang hobi untuk mengobservasi burung, pengamatan dan sebagainya untuk bergabung mengumpulkan data dan informasi, terutama mengenai persebaran. Jadi persebaran jenis-jenis burung di Indonesia. Ini salah satu contohnya untuk elang Jawa. Jadi di sini bisa dilihat ada grid-gridnya. Ini adalah beberapa lokasi pengamatan kayak gitu. Dan dari hasil big data yang dilakukan secara sukarela oleh teman-teman volunteer, itu dihasilkan satu buku. Namanya Atlas Burung Indonesia yang baru terbit akhir tahun lalu. Ini bukunya, kitab yang super tebal. Ini salah satu karya anak bangsa yang paling baru dari gerakan Citizen Science. Terus kemudian yang kedua, ini ada Asian Waterbird Census. Ini inisiasi dari satu NGO namanya Wetland Indonesia yang bergerak di bidang konservasi lahan basah. Memang fokusnya lebih ke spesies, sama seperti burung juga dari Atlas Burung Indonesia. Kemudian kalau misalkan dari Wetland Indonesia ini lebih fokus kepada burung-burung air.
Ini sama mekanismenya, mengajak teman-teman peneliti amatir, para pemerhati untuk ikut serta dan bergabung dalam penghitungan burung air di Indonesia. Biasanya dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Contoh yang terakhir ini ada gerakan namanya Amfibi Reptil Kita atau GoArk. Ini gerakan yang diinisiasi oleh Dr. Mirza Kusrini atau Ibu Miki dari Fakultas Kehutanan IPB. Beliau menginisiasi gerakan ini untuk menjauhkan stigma bahwa amfibi itu berbahaya. Jadi amfibi itu bisa dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan kemudian ada juga reptilnya, dan gerakan ini sudah berjalan sejak tahun 2016. Dan sama seperti gerakan citizen science yang kami lakukan, Ibu Miki juga menggunakan aplikasi iNaturalist untuk pengumpulan informasinya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, saat ini sudah lebih dari 11.000 observasi yang masuk untuk gerakan amfibi reptil kita, dan kalau misalkan teman-teman lihat titiknya ini sudah tersebar, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Ini adalah salah satu contoh dari kuatnya sains warga. Betapa pentingnya bahwa jika semua orang dibekali dengan ilmu yang cukup untuk melakukan kegiatan penelitian atau pengamatan, atau paling tidak merasa lebih care dengan lingkungannya, setiap orang itu bisa melakukan sesuatu. Kemudian bagaimana dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan sebelumnya? Jadi gerakan citizen science ini tahun 2017 kami sudah mulai, waktu itu bekerja sama juga dengan Dr. Miki untuk siswa-siswi homeschooling OASE di Jakarta. Dan kegiatan itu dilakukan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Jadi kita bawa teman-teman homeschooling dari Jakarta untuk berkegiatan bersama-sama mengidentifikasi dan mengobservasi keanekaragaman hayati yang ditemukan di sepanjang loop trail dari Citalahap hingga Cikaniki di TNGHS. Tahun 2018 kami mulai menggunakan aplikasi iNaturalist. Waktu itu sasarannya adalah anak-anak usia SD tingkat akhir sampai SMP yang dari Jabodetabek. Nah, itu antusiasmenya cukup luar biasa ya, karena memang ada kekhawatiran dari orang tua kalau misalkan anak-anaknya dibawa ke lapangan atau ke hutan, itu bahaya atau enggak, jaringannya kayak gimana, ada toilet atau enggak, dan sebagainya gitu. Itu dia akhirnya kenapa akhirnya kita memutuskan, oh oke, berarti penting juga nih untuk melakukan kegiatan di wilayah urban. Akhirnya kita melakukannya di Kebun Raya Bogor, yang nyaman, toilet ada, sinyal pun ada. Kemudian tahun 2019 sebenarnya kami menyasar kegiatan untuk siswa-siswi lokal, di mana kami punya kegiatan konservasi reguler. Tapi kemudian waktu itu ada force major yang nggak bisa kita abaikan. Waktu itu ada gempa bumi. Ketika ada gempa bumi, terus kami sudah membawa teman-teman volunteer JGRCP ke sana, yang waktu itu juga adalah teman-teman mahasiswa. Pada akhirnya kami harus mengganti semua konsep gerakan citizen science, yang artinya kami akhirnya membuat TOT waktu itu, membuat training of trainer. Jadi kami mengajak teman-teman ini untuk saling bertukar expertise. Jadi misalkan teman-teman yang punya keahlian di bidang herpetofauna bisa sharing nih kepada teman-teman yang punya keahlian di bidang burung gitu. Kemudian yang terakhir, Februari 2020 tahun lalu, saya masih ingat karena ini sebelum pandemi. Itu waktu itu kami buka untuk mahasiswa dan umum, dan memang antusiasmenya luar biasa, menargetkan mahasiswa dan umum, dan dilakukan di kawasan kampus IPB. Jumlah total peserta sampai beberapa tahun terakhir itu sekitar 200 lebih. Dan itu ada siswa SD, SMP, mahasiswa, dan umum. Lalu kami sadar, loh kemana siswa SMA? Kami ternyata belum pernah melakukan kegiatan untuk siswa SMA gitu. Ya akhirnya dengan beberapa alasan yang akan saya sebutkan setelah ini, akhirnya kami menyasar untuk kira-kira apakah bisa kami bekerja sama dengan SMK Kehutanan Negeri Kadipaten dan juga jaringannya untuk melakukan kegiatan citizen science dan peningkatan keterampilan. Beberapa alasan yang bisa saya kemukakan, yang pertama tahun 2018. Tahun 2018 itu untuk pertama kalinya site penelitian kami mendapatkan siswa yang melakukan magang. Jadi biasanya itu mahasiswa, biasanya selalu mahasiswa yang melakukan magang di lokasi penelitian kami. Maaf. Tapi di tahun 2018 untuk pertama kalinya ada 3 orang perempuan datang ke lapangan untuk ikut magang bersama kami 3 bulan kalau nggak salah waktu itu. Dan mereka tangguh luar biasa. Jadi mereka cukup meninggalkan kesan yang bagus bagi saya dan juga teman-teman di lapangan. Kalau misalkan, wah SMK Kehutanan sudah harus ada di bawah radar. Itu. Terus kemudian yang kedua, biasanya setiap tahun kami rutin menyelenggarakan kegiatan memperingati International Gibbon Day atau peringatan Hari Owa sedunia.
Nah, itu biasanya sih offline di Bogor di lapangan Sempur. Rutin setiap tahun dari tahun 2018. Tapi kemudian lagi-lagi karena pandemi semua harus beradaptasi ke online. Ya, akhirnya kami membuat lomba desain poster. Dan kemudian salah satu pemenangnya adalah siswa dari SMK Kehutanan Negeri Kadipaten. Jadi ini sudah menjadi semacam tanda-tanda, oh ini kayak berpotensial banget teman-teman dari SMK Kehutanan untuk kalau misalkan kami bisa berbagi sedikit, meningkatkan keterampilan, juga saling berjejaring gitu. Ya akhirnya alhamdulillah terima kasih banyak apresiasinya. Terima kasih banyak kepada pihak sekolah yang telah memberikan izin kepada kami juga untuk melakukan kegiatan ini. Oke, terus selanjutnya setelah kemarin kita melewati kegiatan webinar, teknik identifikasi dan juga observasi, kita akan melakukan observasi mandiri. Ini yang sayangnya tidak bisa kita lakukan beramai-ramai, bersama-sama, karena memang kondisinya sekarang masih, pandemi. Jadi saya harapkan teman-teman bisa melakukan observasi mandiri di areal tempat tinggalnya masing-masing. Ini kira-kira 5 hari, 16 sampai 21 Januari 2021, tapi untuk uploading sendiri itu tidak terbatas di tanggal ini aja, bisa ke tanggal-tanggal selanjutnya sampai akhir bulan. Oke, untuk melakukan kegiatan observasi mandiri, kami sudah membuat rangkaian webinar yang memang terbatas, hanya untuk beberapa taksa, yang seperti teman-teman sudah pelajari, burung, serangga, herpetofauna, dan juga tumbuhan. Kenapa? Karena kami pikir 4 taksa ini yang paling umum teman-teman bisa jumpai di areal tempat tinggal masing-masing. Kenapa primata nggak kita masukkan? Karena primata jarang ada di wilayah, misalkan teman-teman tinggal di daerah perkotaan, yang memang cukup jauh dari hutan, mungkin agak susah untuk melihat primata. Dan kalau teman-teman tertarik untuk mempelajari primatologi, nanti kita bisa bikin sesi tersendiri untuk itu. Pembekalan sudah, kemudian nanti ada evaluasi di tanggal 21 mengenai penggunaan AI naturalis dan juga kegiatannya itu sendiri. Kemudian yang kedua, teman-teman juga akan kami bekali dengan sebuah buku panduan. Di mana Pak Inama adalah salah satu penulisnya juga untuk bab tumbuhan. Ini adalah buku pengamatan dan identifikasi tumbuhan serta satwa liar yang nantinya kalau nggak salah teman-teman untuk yang kelas 2 akan ada PKL ya bulan Februari. Nah, harapannya buku ini juga bisa menjadi sebuah pegangan untuk teman-teman ketika berkegiatan di lapangan. Oke, lalu kemudian sebagai bagian dari sains warga atau citizen science, kita akan menggunakan sebuah aplikasi yang bernama iNaturalis. Kenapa saya bawel banget dari hari pertama meminta tolong teman-teman yang belum mendownload aplikasi ini atau belum akses via website untuk mengaksesnya segera, membuat akun dan juga join the project karena hari ini kita akan coba praktek dulu nih. Kesulitannya nanti di mana kita akan coba lihat dan nanti teman-teman bisa melakukan secara mandiri mulai hari ini sampai tanggal 21 nanti. Oke, saya harap semua teman-teman di sini sudah membuat akun pribadi ya, baik lewat website maupun lewat aplikasi. Terus kemudian juga harapannya sudah gabung di project yang namanya pelatihan SMK Kehutanan Negeri Kadipaten. Dan yang terakhir sudah bisa mulai pengamatan, mengamati di sekitar lokasi teman-teman berada saat ini. Ini kalau misalkan saya boleh berbagi sedikit mengenai perbedaan antara aplikasi dan website untuk iNaturalis. Jadi kalau misalkan untuk aplikasi, aplikasi ini memang sangat mudah dan sangat praktis untuk mengunggah atau mengupload data observasi teman-teman sekalian. Itu ya semudah pegangan tangan lah ya, semudah kalian teman-teman itu biasa melihat sosmed atau yang lainnya gitu. Sama saja dengan adanya aplikasi ini. Dan juga bagi pengguna pemula, aplikasi itu sangat mudah digunakan karena fiturnya tidak terlalu rumit, tidak terlalu complicated. Tapi kelemahannya adalah untuk di aplikasi, fiturnya sangat minimalis dan terbatas. Jadi kalau teman-teman yang mau explore lebih jauh, sebaiknya membuka website untuk tahu fitur-fitur apa saja yang bisa dieksplor. Kemudian sayangnya juga aplikasi ini tidak kompatibel pada semua perangkat. Kayak gitu. Lalu kalau misalkan di website sendiri, kalau teman-teman ada yang sudah buka, boleh tolong raise hand nggak yang udah buka via website siapa aja? Oke.
Oke, ada yang bisa raise hand lagi kira-kira yang udah buka via website siapa? Oke. Oke, sip. Oke, kalau teman-teman yang sudah buka via website, tampilannya akan kelihatan lebih menarik. Tampilannya akan jauh lebih luas dibandingkan dengan aplikasi. Dan fiturnya juga jauh lebih banyak yang bisa dilihat di dalam website itu sendiri. Tapi sayangnya kelemahannya salah satunya menurut saya adalah bagi pengguna pemula ini cukup membingungkan karena terlalu banyak informasi yang ada di sana. Kita kalau misalkan belum terbiasa akan bingung pada awalnya. Tapi saya rasa teman-teman akan mudah sekali beradaptasi dengan teknologi yang baru. Kemudian apa saja sih perlengkapan yang akan digunakan, dalam melakukan pengamatan secara mandiri? Yang pertama kamera, jika memungkinkan, jika teman-teman punya kamera silahkan digunakan, yang nantinya bisa, dikoneksikan dengan laptop yang teman-teman punya untuk mengunggah data. Kemudian yang kedua handphone, jika teman-teman menggunakan aplikasi. Kemudian yang ketiga binokuler, jika memungkinkan ataupun jika ada, kalau enggak jangan dipaksakan. Yang keempat adalah buku catatan. Karena kalau misalkan teman-teman ingat pemaparan dari Jihad, dari burung Indonesia, pentingnya membuat sketsa untuk beberapa jenis burung gitu. Jadi kalau teman-teman, hobi menggambar ataupun nggak perlu bagus-bagus banget, yang penting ada catatan. Karena sebagus apapun aplikasi yang kita gunakan, kalau kita nggak punya catatan atau record pribadi, itu nggak akan terlalu berguna. Jadi penting juga untuk membuat catatan. Dan penting untuk melatih otot-otot tangan untuk kembali terbiasa menulis. Oke, tips nomor satu dalam penggunaan aplikasi iNaturalis. Yang pertama, jangan lupa aktifkan geolocation atau geotag. Itu biasanya ada di setting di handphone, di kamera, ya di bagian kamera atau di kamera, masing-masing, di kamera teman-teman, kayak gitu. Itu jangan lupa diaktifkan. Jadi kalau misalkan sudah diaktifkan, biasanya iNaturalis otomatis bisa membaca itu dan teman-teman nggak perlu ngetik lagi tanggalnya tanggal berapa, waktunya jam berapa, lokasinya di mana, kayak gitu. Terus kalau misalkan yang kedua, teman-teman bisa double check lagi nih tanggal sama tahun. Karena kadang-kadang ketika kita menggunakan kamera, kita suka lupa settingan tanggal sama tahunnya itu masih settingan dari pabrik. Jadi ketika dicek lagi misalkan tahun 1970 gitu. Nah, itu yang harus di-double check lagi. Terus yang kemudian kalau misalkan bisa teman-teman ambil foto dari berbagai sisi dan catat karakternya itu seperti apa. Kenapa dicatat? Nanti, catatan teman-teman ini bisa juga ditulis di bagian notes di aplikasi iNaturalis dan untuk memudahkan identifikasi. Oke, tutorial pertama yang itu gimana sih cara mengunggah hasil pengamatan? Pertama via website, karena kita bisa nge-cover, hari ini 2, via website sama aplikasi. Yang pertama saya mau coba dulu kalau misalkan, via website itu, akan kayak gimana gitu. Oke. Oke, ini kalau misalkan via website, ketika teman-teman masuk, yang pertama kali muncul adalah halaman ini. Kalau di saya biasanya halaman ini. Dashboard saya isinya ini, ada profile, observation, edit, kalender, dan sebagainya. Dan juga hasil observasi beberapa orang yang saya follow. Jadi ini hampir sama seperti sosial media pada umumnya gitu. Kalau misalnya kita memfollow orang, akan muncul dia di timeline. Lalu bagaimana sih cara mengupload hasil observasi? Yang pertama, di sini bisa diklik add observation. Atau di atas tuh juga ada. Saya ketutupan karena tulisan ini. Oke. Di atas juga tulisan upload, itu juga bisa teman-teman klik, terus udah gitu nanti akan muncul halaman ini, drag and drop some photos or sound. Jadi iNaturalis menerima 2 jenis data. Yang pertama foto, yang kedua suara. Jadi misalkan teman-teman kalau misalkan contoh sebagai owa. Suara owa itu, dia khas sekali dan biasanya kita tahu itu, oh ya ini suara owa gitu. Beda dengan suara surili ataupun lutung. Nah, biasanya kita akan sulit kan ketemu dengan si satuannya ini karena memang, mungkin dia, ada di balik kanopi dan sebagainya gitu. Nah, teman-teman bisa nge-record suaranya, itu dia. Terus di-upload, nanti kalau misalkan sudah akan muncul halaman ketiga ini dan akhirnya secara informasi lebih lengkapnya jeng jeng akan muncul halaman ini. Jadi sini, saya ambil contoh ngengat yang waktu itu saya temuin di Halimun, ini datanya, terus kemudian yang muncul pertama kali adalah tanggal dan waktu. Ini dia yang paling muncul pertama kali. Lalu kemudian, saya nggak tahu sama sekali mengenai ngengat dan sebenarnya
jujur iNaturalist membuka mata saya mengenai dunia serangga. Saya belajar banyak sekali mengenai jenis-jenis serangga, fungsinya apa, nama latinnya kayak gimana, kenapa dinamakan seperti itu dan sebagainya. Karena akhirnya saya penasaran gitu. Oh ini genus Saturnii. Oh kira-kira yang satu genus sama dia tuh kayak gimana sih gitu, atau spesies dia yang ada di Indonesia tuh apa aja dan sebarannya di mana aja gitu. Dan rasa ingin tahu ini akhirnya membuat kita bisa explore lebih dalam lagi mengenai fitur-fitur yang ada di iNaturalist ataupun ilmu pengetahuan mengenai satwa itu sendiri. Nah, ini yang pertama, nanti ini yang paling menariknya. Dari iNaturalist, dia akan mengeluarkan suggestion. Dia akan mengeluarkan sugesti atau saran mengenai kira-kira jenis yang teman-teman upload ini apa sih? Dan itu berdasarkan artificial intelligence. Tapi ini yang harus teman-teman hati-hati sebagai pengguna. Karena artificial intelligence ini tidak selalu benar. Bagaimanapun dia adalah mesin. Dan biasanya karena memang database mereka itu jauh lebih banyak tentang satwa-satwa di Amerika, jadi lebih banyak kasih sugesti untuk jenis-jenis yang memang ada di sana gitu dan belum tentu ada di kita. Jadi teman-teman harus hati-hati dengan penggunaan AI ini atau artificial intelligence. Saya izin minum dulu ya. Lalu teman-teman jangan khawatir kalau misalkan memang tidak tahu itu jenis apa sampai level spesies, nggak perlu upload sampai level spesies. Genus atau family itu sudah cukup gitu. Kalaupun nggak tahu, animals, plants, atau misalkan burung atau yang lainnya pun nggak apa-apa. Lebih baik nggak tahu daripada kita sok tahu. Terus kemudian yang selanjutnya ada location. Di sini ada gambar point. Kalau misalkan teman-teman lihat, dan nantinya akan kebuka, dan nantinya akan kebuka halaman ini. Dulu masih belum ada search for a location. Jadi kita benar-benar harus track down lokasi kita itu ada di mana. Sekarang sudah ada dan itu jauh lebih enak gitu. Jadi kita bisa search lokasi penemuan observasi kita itu di sekitar mana sih gitu. Tinggal tulis aja misalkan Halimun, Bogor, Sukabumi, Medan dan sebagainya. Gitu. Yang nantinya secara otomatis akan keluar latitude-nya, longitude, segala macamnya, locality note juga kalau misalkan bisa tulis. Tapi yang paling penting ada geoprivacy di sini. Ada 3 tingkatan untuk geoprivacy. Nanti kita bisa lihat juga ketika kita coba akses via website, ada open, obscured, sama private. Obscured dan private ini memang ditujukan untuk jenis-jenis yang dilindungi atau misalkan teman-teman khawatir kalau misalkan data ini akan misalkan disalahgunakan untuk sebagainya, teman-teman bisa pilih pilihan untuk geoprivacy-nya private atau obscured. Open menurut saya paling bisa digunakan untuk jenis-jenis yang umum ditemui atau memang teman-teman memang mau berbagi gitu tentang data-data tersebut. Lalu kemudian setelah tadi misalkan sudah disebut Halimun Salak National Park dan segala macam, titiknya akan ketahuan kira-kira di sini, lalu sudah muncul di bagian location ya, lokasinya kira-kira di mana. Satu yang teman-teman nggak boleh lupa, karena memang untuk kegiatan ini kita membuat project namanya di iNaturalist, pelatihan SMK Kehutanan Negeri Kadipaten, ini yang harus teman-teman tambahkan ketika mengupload hasil observasi. Jadi harus ditulis di sini. Mungkin beberapa teman-teman kalau misalkan ada 2, bisa pilih salah satunya atau dua-duanya pun nggak apa-apa. Tapi misalkan kalau misalkan saya pilih satu pelatihan SMK Kehutanan Negeri Kadipaten gitu. Nah, otomatis data teman-teman sudah masuk. Terus iya, itu dia. Lalu mengunggah hasil pengamatan. Nah, sekarang kita coba yang via aplikasi. Bagaimana sih kalau misalkan yang via aplikasi? Via aplikasi jauh lebih simpel, jauh lebih enak. Jadi via aplikasi misalkan teman-teman jalan ke mana, oh lucu nih ada capung gitu, terus foto. Terus teman-teman ingat, oh ya saya punya aplikasi iNaturalist, bisa langsung buka. Dan ini tampilan pertama ketika teman-teman belum pernah melakukan observasi apapun. Belum pernah mengidentifikasi jenis apapun. Ini halaman pembukanya, dan teman-teman bisa klik di tanda plus ini untuk make an observation. Nanti akan ada pilihannya. Apakah untuk langsung ambil foto atau capture, atau misalkan choose image. Saya biasanya choose image atau misalkan dari gambar yang ada di galeri saya share to iNaturalist dan langsung otomatis terkonek ke sini. Sama seperti tadi juga bisa untuk record sound dan juga choose sound untuk misalkan sampel suara atau hasil recording. Terus yang paling harus diingat, nggak boleh lupa ini dia, harus ada tanggal, waktu, juga lokasi. Ini yang harus diisi.
Lalu misalkan jika teman-teman untuk satu jenis itu memiliki 2 atau 3 foto, bisa di-upload bersamaan juga di sini, gitu. Nah, lalu ini apa sih? It is captive or cultivated. Jadi biasanya ini juga yang harus satu, reminder juga untuk teman-teman ketika upload foto misalkan tanaman yang memang ditanam di pekarangan. Tapi ini agak kurang menarik sebenarnya. Tapi kalau misalkan teman-teman buat latihan nggak apa-apa, dan nantinya jangan lupa di-checklist di sini, gitu. Kalau misalkan ini, oh, biar biar orang lain pun bisa tahu gitu, oh ini bukan tumbuhan liar, ini sengaja ditanam di pekarangan seseorang, gitu. Terus location sama seperti tadi di website, bisa langsung di-search di sini, bisa langsung diketik, di mana tempat menemukannya. Lalu misalkan sudah di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, detailnya location visibility-nya juga nanti bisa dipilih kalau teman-teman bisa coba sendiri. Lalu kemudian kembali lagi jangan lupa, project. Di project ini teman-teman klik teman-teman klik, lalu pilih project mana yang ada. Nanti akan muncul pelatihan SMK Kehutanan Negeri Kadipaten. Setelah diklik, jeng jeng, lalu akan muncul Saturnini di halaman teman-teman sekalian. Satu observasi sudah dilakukan, kayak gitu. Ini tampilannya mengenai cara mengunggah atau mengupload hasil pengamatan teman-teman. Lalu tiba-tiba teman-teman ingat misalkan, iya saya lupa belum cantumin tanggal atau lokasinya gitu. Nah itu biasanya nanti secara otomatis kalau misalkan teman-teman lihat akan ada tanda tanya. Karena itu masih belum dimasukkan, datanya masih belum lengkap. Oke, kalau misalkan di website, mudah juga. Jadi nanti teman-teman akan lihat sendiri. Di sini akan ada bagian edit. Di hasil observasi yang teman-teman lihat, setelah teman-teman edit, nanti teman-teman bisa tambahkan aja kira-kira lokasinya di mana, terus kemudian tanggal berapa, tampilannya hampir sama ketika awal teman-teman melakukan kegiatan pengamatan. Sama seperti di aplikasi. Di aplikasi pun seperti itu. Nah, contohnya yang ini. Yang ini tidak ada namanya sama sekali. Akan ada tanda tanya, ini apa gitu. Karena sistem secara langsung akan bertanya-tanya ini apa sebenarnya, apakah yang tumbuhan atau tanaman atau yang lain-lain gitu. Nah, maka harus diedit di sini. Nah, informasi dari satwa ini masih belum lengkap sama sekali, makanya harus diedit. Lokasinya kalau teman-teman lihat nggak ada, nama spesiesnya bahkan sampai family atau genus pun nggak ada. Nah, ini dia yang harus teman-teman tambahkan. Oke, ini adalah informasi yang muncul di halaman iNaturalist teman-teman untuk satu spesies. Contoh, kembali lagi ke ngengat yang ada ini saya ambil di maaf, di field site saya. Ini masuknya ternyata dia ya tribe Saturnini dan ternyata belum ada identifier atau orang-orang yang mengidentifikasi jenis ini. Lalu kemudian akan muncul juga di sini tulisan needs ID. Berarti dia belum terverifikasi sebagai suatu jenis tertentu. Butuh pengguna iNaturalist lain, user lain untuk mengidentifikasi ini sebenarnya jenis apa atau misalkan ini berasal dari genus atau tribe yang sama kayak gitu. Lalu informasi yang muncul di sampingnya adalah tanggal pengamatan, waktunya, terus kemudian tanggal dan sebagainya di waktu di submit-nya, jumlah pengamatan teman-teman seberapa banyak, lalu kemudian lokasi di sini. Nah, ini kalau misalkan nanti di project, teman-teman misalkan dari 140 user yang sudah tergabung di project iNaturalist pelatihan SMK Kehutanan Negeri Kadipaten, ketika teman-teman scroll down atau misalkan sedang mengidentifikasi dan lainnya, ada jenis-jenis yang teman-teman suka, teman-teman bisa ngeklik bintangnya. Ini sama kayak di aplikasi juga gitu. Tinggal diklik bintangnya, ini jadi spesies yang teman-teman favoritkan. Dan kita nanti akan ada kompetisinya untuk jenis-jenis ini. Lalu kemudian annotations atau atribut. Akan ada informasi ini juga di halaman bawah, di bawah peta. Atribut ini teman-teman bisa tambahkan kalau memang tahu ketika ditemukan itu dia hidup atau mati. Kemudian kalau misalkan satwanya teman-teman bisa untuk mengidentifikasi apakah dia masih juvenile, infant, adult, atau yang lainnya, teman-teman juga bisa masukkan di sini. Seks atau jenis kelaminnya pun bisa. Tapi kalau misalkan teman-teman benar-benar nggak tahu kayak misalkan perbedaan capung jantan atau capung betina, nggak usah diisi bagian seksnya atau misalkan life stage-nya dia dewasa atau
atau remaja atau anak-anak gitu. Lalu akan muncul juga project. Project di mana teman-teman tergabung dan memasukkan hasil observasi teman-teman. Ini hasil observasi saya masuk di 2 project dan nanti akan kelihatan nih, ada orang-orang yang menjadi top identifier. Jadi kerjanya identifikasi. Mereka hobi banget mengidentifikasi. Orang-orang yang bisa teman-teman mention di kolom komen untuk bantu dong, identifikasi jenis ini kira-kira apa, kayak gitu. Ini kalau misalkan via website. Aplikasi kembali lagi jauh lebih simpel, jauh lebih praktis. Di sini yang muncul adalah, spesies teman-teman, kemudian akan ada 3 fitur di sini. Ini adalah informasinya, peta, dan sebagainya. Terus kemudian, data quality di sini, casual grade, needs ID, sampai research grade. Level identifikasi paling tinggi adalah research grade, yang artinya data ini juga nantinya akan terhubung dengan pangkalan informasi yang dikelola oleh Badan Pengelola Data Dunia, GBIF, di Denmark. LIPI menjadi salah satu kontributor untuk penguploadan datanya. Lalu kemudian sama akan ada atributnya juga apa aja, terus akan ada pengingat dari iNaturalis, kalau misalkan hasil pengamatan ini membutuhkan identifikasi dari user lain untuk menjadi research grade status. Dan kemudian ini tergabung juga di beberapa project yang teman-teman masukkan. Ada beberapa informasi lain yang bagi saya sendiri ini akan menarik gitu. Ini saya ambil contoh dari Faiz, salah satu peserta juga yang mungkin hadir hari ini. Ini saya ambil contoh yang sudah diupload oleh Faiz. Di sini ini belum ada nama Indonesianya. Ini akan bagus sekali kalau kita bisa menambahkan nama dalam bahasa Indonesia, karena orang-orang Indonesia akan jauh lebih tertrigger atau lebih tertarik ketika mencari dalam bahasa lokal. Ini statusnya sudah research grade, artinya sudah 2/3 atau 2 orang minimal yang setuju bahwa ini bahwa ini adalah jenis yang betul, jenis yang diunggah dan ditulis oleh si pengguna ini adalah jenis yang sebenarnya. Lalu akan ada tanda seru di sini. Kalau kita klik, kita akan tahu ternyata kalau misalkan pisang-pisangan ini adalah jenis introduksi. Dia bukan jenis asli dari Indonesia. Kayak gitu. Ini salah satu informasi yang menarik, kayak misalkan saya pernah upload foto bekicot, saya baru tahu, oh ternyata bekicot itu invasif, dan bekicot itu bukan dari Indonesia gitu. Itu informasi yang saya baru tahu dari iNaturalis. Kayak gitu. Terus akan ada data quality assessment di sini. Nah, ini teman-teman, jadi teman-teman punya 2 peran di sini. Yang pertama sebagai observer, yang kedua juga sebagai identifier. Teman-teman bisa aktif menjadi keduanya. Ketika teman-teman menjadi identifier, teman-teman bisa mengecek kembali hasil unggahan dari teman-teman lainnya itu apakah sudah di-checklist semua seperti ini. Kalau misalkan belum ada lokasinya, biasanya di sini tetot, di tulisan no, kayak gitu. Terus kalau boleh tanya, Faiz boleh tolong di-unmute. Ini apakah spesiesnya memang ada di sana atau dia ditanam? Faiz ada nggak ya kira-kira? Oke, kalau misalkan belum ada mungkin nanti kita bisa tanya lagi. Ya, tapi nanti akan sorry, ya, nanti kita bisa tahu apakah jenis ini memang liar ataukah ditanam. Kalau misalkan ditanam, kita perlu klarifikasi di sini, karena organisme ini tidak liar kayak gitu. Jadi nanti bisa di checklist di bagian sininya. Oke. Seperti tadi sudah saya sampaikan, teman-teman punya 2 peran. Karena ini memang, fungsi sakralnya iNaturalis adalah ini, pengguna menjadi seorang observer dan juga identifier. Pengguna, mengamati sekitar dan juga membantu identifikasi di dalam komunitas pengguna iNaturalis. Lalu gimana sih cara untuk mengidentifikasi? Ini dia. Ini adalah tampilan, pelatihan kita, tampilan project kita. Teman-teman sudah bergabung semua. Kalau misalkan saya di sini statusnya edit project karena saya kuratornya untuk project ini. Tapi kalau teman-teman yang sudah bergabung akan ada tulisan live project kalau nggak salah di sini. Tapi kalau misalkan sudah bergabung, kalau misalkan belum bergabung akan ada tulisan join atau gabung di project ini. Tinggal diklik aja bisa langsung gabung di project. Ini sudah ada beberapa
kebanyakan tumbuhan, seru banget. Terus nanti hasil dari pengamatan teman-teman akan muncul di sini, recent observation. Dan juga observasinya akan bertambah terus angkanya. Saya ambil contoh salah satu, ini dari Miftah. Miftah 28 nama akunnya. Miftah mengunggah, foto bunga teratai. Terus kemudian, mungkin Miftah taunya sampai level genusnya, genus Nymphaea, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita sebagai identifier, misalkan kita juga setuju, oh oke, kita nggak tahu, jenisnya sampai jenis apa, tapi kita sudah pasti yakin ini masuk di genus Nymphaea. Berarti kita bisa suggest an identification di sini. Teman-teman bisa ketik dan seperti biasa, iNaturalist sudah lebih dulu menyampaikan sugesti dia itu ini kira-kira jenisnya apa aja. Nah, teman-teman kalau misalkan sudah setuju bisa juga diketik Nymphaea atau misalkan kalau misalkan setuju dengan AI-nya bisa langsung diklik juga di sini. Misalkan teman-teman nggak setuju, oh ini bukan keratai, ini bawang. Teman-teman bisa komen di sini. Bisa tulis komen, bisa kasih tahu, ini kayak bukan teratai deh, kayaknya jenis bawang gitu. Bisa tulis komen di situ juga. Jadi inilah peranan dari identifier. Lalu teman-teman juga kalau misalkan penasaran, ini benar nggak ya genus Nymphaea gitu, teman-teman bisa compare di sini. Jadi bisa membandingkan antara jenis yang di-upload dengan jenis yang sudah ada di database. Ini adalah apa ya, fitur yang harus hati-hati nih mengenai agree ini. Nah, di agree ini biasanya kadang kalau misalkan orang untuk identifikasi, oh ya ini kayak jenis ini, agree, 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 agree. Padahal bisa jadi kita belum lihat itu jenisnya apa, emang bener itu atau bukan gitu dan sebagainya gitu. Jadi ini yang kadang-kadang membingungkan. Teman-teman harus hati-hati lagi dalam penggunaan agree ini. Jangan langsung setuju terhadap suatu jenis tanpa teman-teman sudah tahu ini jenis apa atau family apa paling enggak. Kayak gitu. Terus kemudian ini dia, ada beberapa data yang saya lihat dia statusnya masih casual. Casual tuh kenapa sih? Biasanya kalau misalkan quality grade-nya casual, itu karena yang pertama ada informasi yang kurang. Seperti contoh data ini ya tanggalnya. Data tanggal pengamatan belum dimasukkan. Ini bisa dilakukan di edit observation. Lokasinya sudah, lalu kemudian belum ada orang-orang yang membantu untuk mengidentifikasi, inilah yang akan menjadi tugas teman-teman, proyek kita selama beberapa hari ke depan, saling mengidentifikasi hasil pengamatan teman-teman lainnya yang tergabung di dalam satu proyek. Kemudian casual juga bisa untuk jenis-jenis yang bukan tumbuhan atau satwa liar, biasanya domestifikasi atau memang ditanam, kayak gitu. Lalu, ya ini adalah tampilan di aplikasi. Tampilan di aplikasi, wah ya sederhana banget. Teman-teman cuma bisa lihat berapa banyak observasi yang sudah dilakukan, spesiesnya apa aja, orang yang berapa banyak. Ini kalau misalkan di swipe masih ada lagi identifiernya berapa, observernya berapa. Itu nanti akan kita kompetisikan. Saya harap teman-teman bisa aktif berkompetisi karena hadiahnya menarik. Ini contoh yang sama ya, ini teratai. Kalau misalkan di aplikasi lebih praktis, tinggal diklik jenis-jenisnya apa aja nih yang masih belum mencapai research grade misalkan. Terus kemudian teman-teman tinggal klik di bagian komen yang ini. Di bagian ini nanti tinggal suggest ID. Sama seperti di website, akan keluar sugesti dari AI-nya, iNaturalist. Apa aja, terus teman-teman setuju, oh ya ini Nymphaea, oke lah genus Nymphaea, nggak apa-apa. Gitu. Akhirnya ini yang diklik. Gitu. Lalu dari tadi kita berbicara mengenai proyek dari hari Rabu, hari Kamis. Dari hari Kamis saya bawel banget tentang jangan lupa ya gabung di proyek pelatihan SMK Kehutanan. Lalu apa sih sebenarnya proyek di iNaturalist itu sendiri? Nah, sebenarnya proyek ini adalah salah satu fitur advance di iNaturalist yang memang digunakan untuk memudahkan pengguna dalam suatu kegiatan. Biasanya kegiatan citizen science atau sains warga yang kita selenggarakan kali ini gitu. Di mana para pengguna ini bisa saling terhubung, terkomunikasi, saling bisa memonitor observasi masing-masing itu kayak gimana dan membantu untuk mengidentifikasi hasil observasi teman-teman lainnya. Ini adalah contoh proyek yang kami selenggarakan tahun lalu untuk BioBlitz di IPB. BioBlitz itu apa sih? Jadi ada istilahnya, ini dari dunia barat sih emang. Ini western term banget. Jadi BioBlitz itu observasi dan dokumentasi spesies yang dilakukan oleh publik, oleh masyarakat umum, hanya dalam kurun waktu 24 jam. Dan biasanya dilombakan.
Jadi orang akan berlomba-lomba untuk melakukan observasi, melakukan pengamatan, dan juga identifikasi jenis dalam waktu 24 jam. Dalam waktu 24 jam di kampus IPB kami berhasil menemukan hampir 1.300 jenis. 1.300 observasi yang terdiri dari 460 jenis. Pesertanya luar biasa banget antusiasmenya. Malam-malam hujan tetap pada keluar untuk cari herpet. Dan ini adalah statistik sederhana yang muncul dari pengamatan iNaturalist. Dan menariknya kita bisa melihat sebarannya, distribusinya itu di mana aja sih kira-kira areal pengamatan kita. Ini saya batasi, areal pengamatannya di IPB. Kalau misalkan yang untuk proyek kita, karena teman-teman tersebar mulai dari Sumatera, Jawa, sampai Sulawesi, kita tidak ada batasan region, tidak ada batasan area. Jadi semua bisa dilakukan di mana saja. Lalu bisa kelihatan titik-titiknya ini adalah titik-titik observasi yang dilakukan oleh teman-teman sejauh mana. Ini yang muncul di proyek. Jadi nanti kalau misalkan semakin banyak hasil observasi teman-teman sudah terakumulasi, sudah masuk, nanti akan muncul seperti ini. Akan muncul pengguna yang mengumpulkan jenis paling banyak. Siapa? Kemudian pengguna yang melakukan observasi paling banyak di sini. Kamu juga bisa ngelihat data kamu sendiri itu kayak gimana gitu, view yours. Lalu ini yang tadi saya ungkapkan di awal, kalau misalkan kita juga bisa tinggalin kalau misalkan di Instagram kayak like sekali ya, kayak gitu. Jadi ini most comments and favorites. Jadi kita bisa pilih, dan ini favorit saya nih, lucu banget Polypedatesnya. Ini ada di kampus. Oke, berbicara mengenai tugas mandiri untuk teman-teman, ini yang kalau bisa tolong dicatat untuk tugas beberapa hari ke depan, sampai kalau memungkinkan di akhir bulan, tergantung antusiasme teman-teman sendiri gitu. Tapi saya harap teman-teman akan tetap aktif di 5 hari pertama sebelum nanti kita melakukan webinar seri terakhir kita pada tanggal 21. Oke, bagaimana sih tugas observasi mandiri? Teman-teman bertugas menjadi 2 hal. Yang pertama menjadi observer, yang kedua identifier. Yang pertama menjadi observer, teman-teman wajib untuk melakukan minimal 20 observasi. Usahakan satwa dan tumbuhan liar. Saya nggak mendorong teman-teman tahu-tahu untuk, oke, besok gue berangkat ke Taman Nasional ini gitu. Nggak, jangan ya. Ingat kita masih pandemi. Jadi kalau misalkan memang ya rumahnya dekat dengan areal berhutan atau kawasan hutan, atau teman-teman yang memang sudah bisa kembali ke areal sekolah dan ada hutan di belakangnya, saya lihat bagus banget. Teman-teman bisa melakukan ke sana dengan izin dari pihak sekolah tentunya. Itu. Terus minimal 20 observasi. Ini nanti kita bisa cek, kami akan berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru untuk mengecek hasil observasi teman-teman sekalian. Lalu selain observer, teman-teman juga bertindak sebagai identifier. Jadi teman-teman akan membantu teman-teman kalian untuk mengidentifikasi jenis-jenis yang sudah diupload. Dan ini wajib untuk melakukan identifikasi sebanyak 20 jenis. Ingat, ini saya nggak mendorong teman-teman untuk tahu, oh ya oke, ini jenis Polypedates lecomistax, atau Nisaitus barthelsi, atau jenis-jenis lainnya yang memang teman-teman tidak familiar. Kalau teman-teman tidak familiar dengan jenis tersebut, sampai level apapun yang teman-teman merasa nyaman, itu nggak apa-apa. Kayak gitu. Lalu yang ketiga, dokumentasi. Ini akan menarik banget dan seru banget kalau misalkan bagi saya sendiri, kalau misalkan ngelihat dokumentasi teman-teman di lapangan, di rumah, di areal sekitar domisili, untuk ketika melakukan observasi atau ketika upload di iNaturalist dan sebagainya. Itu bisa di-share di grup, tapi kalau misalkan malu, bisa langsung japri saya aja, atau bisa juga lewat media sosial. Jadi kita tetap bisa saling terhubung dan saling memonitor selama 5 hari ke depan ini kayak gimana gitu. Jangan malu-malu ya. Jangan malu-malu teman-teman. Terus ini pengalaman dari penggunaan iNaturalist kita yang pertama di tahun 2018 dengan sasaran teman-teman usia SD dan SMP kelas 1 sampai kelas 2 waktu itu. Ini lucu banget. Yang pertama ada satu siswa yang mengupload foto peta. Ini peta yang kita bagikan kepada semua peserta ketika mereka menemukan misalkan burung tekukur, kelelawar dan sebagainya, bisa dicatat sama teman-teman sekalian gitu. Dan ternyata ini diupload sama salah satu siswa dan dia mengidentifikasinya sebagai Homo sapiens, manusia. Nggak salah, karena memang ini dibuat oleh Homo sapiens. Ini cukup mengundang apa ya, lucu banget gitu, sampai kegemes banget. Sampai salah satu foundernya iNaturalist, Carrie dari Amerika, dia pun sampai berkomen evidence of a human.
kayak gitu. Teman-teman sekalian saya rasa sudah jauh lebih advance, tolong jangan di-upload, evidence of human atau muka teman-teman sendiri gitu, karena kita tahu, oke kita homo sapiens dan kita sudah terdomestifikasi. Terus kemudian yang kedua, tolong jangan, mengunggah foto satwa peliharaan. Kucing, anjing, mungkin ada yang pelihara marmut, hamster, dan sebagainya. Tolong ya itu jangan di-upload gitu. Karena lucu sih sebenarnya gitu. Untuk latihan nggak apa-apa, untuk latihan nggak apa-apa banget gitu. Tapi kalau bisa misalkan dari 20 jenis, oke, satu domestifikasi, sisanya yang lain adalah liar. Jangan 5 atau 6 misalnya kucing semua gitu. Kalau misalnya kalian punya 20 kucing di rumah, pilih salah satu aja yang paling cute. Oke, tips nomor 2, identifikasi sesuai yang kamu bisa. Sekali lagi saya nggak mendorong teman-teman untuk, jadi stres sendiri gitu, karena aplikasi ini untuk fun. Jadi aplikasi ini saya rasakan ini seru banget buat saya untuk belajar. Saya merasakan sendiri manfaatnya kayak gimana, dan saya pengen juga teman-teman bisa merasakan manfaatnya gitu. Jadi nggak perlu sampai level spesies, level family atau misalkan level genus yang teman-teman sudah pelajari kemarin dan materinya akan kami bagikan hari ini, itu bisa menjadi, bekal untuk teman-teman, melakukan identifikasi. Terus yang kedua, jangan mengandalkan AI, jangan mengandalkan artificial intelligence. Salah-salah misalkan nanti dari iNaturalist ngeliat, oh iya ini kayaknya misalkan beruang kutub, tapi misalkan fotonya kucing atau kayak gimana kayak gitu. Nah itu tolong hati-hati penggunaannya ya gitu. Ada beberapa identifier yang hardcore di iNaturalist, mereka itu hobi banget ngecekin jenis-jenis yang belum teridentifikasi. Satu persatu semua dicek gitu. Tapi memang semuanya punya spesifikasi, apakah di benua Asia, Amerika, Eropa, dan sebagainya. Lalu jangan lupa, karena tipe project yang kita gunakan adalah traditional project, ini nanti akan saya jelaskan lagi lebih lanjut. Jadi jangan lupa ketika teman-teman mengupload atau mengunggah, jangan lupa dipilih pelatihan SMK Kehutanan Negeri Kadipaten. Ini yang harus saya ulangi terus. Pelatihan SMK Kehutanan Negeri Kadipaten. Kemudian jangan memaksakan. Tidak ada binokuler, nggak usah dipaksa. Nggak usah beli binokuler, nggak usah sewa binokuler. Pakai aja yang ada. Bisa pakai sketsa, atau misalkan mengira-ngira, oh ya ini kira-kira bentuknya akan seperti ini, burung gereja atau apa gitu. Kalau misalkan adanya handphone, nggak apa-apa, maksimalkan handphone kalian untuk melihat sesuatu yang ada di sekitar. Belalang pasti ada. Cekiber, Dracovolans itu biasanya ada. Cicak, seperti Nathan kemarin sudah sampaikan, cicak itu ternyata banyak jenisnya di rumah kita sendiri gitu. Nah itu yang bisa teman-teman explore. Terus jangan lupa, kalau memang teman-teman pada akhirnya menemukan jenis-jenis yang ditanam, tapi menarik bagi teman-teman, jangan lupa di-checklist untuk hasil observasi berupa tanaman domestifikasi atau cultivated dan sebagainya. Ini adalah contoh jenis yang umum ditemui atau yang saya temui. Jadi selama pandemi, April sampai Juli sampai Agustus pertengahan itu saya sama sekali nggak bisa turun ke lapangan. Saya stuck di rumah. Tapi gimana rasanya gimana supaya saya itu tetap bisa melakukan pengamatan dan sebagainya gitu, karena kita terbiasa melakukan pengamatan pada owa Jawa liar setiap harinya. Akhirnya ini yang coba saya explore, jalan-jalan di sekitar, dan ini yang saya temuin beberapa jenis yang saya benar-benar nggak tahu jenisnya. Oh ini ternyata genus Vespa, namanya tawon. Ini laba-laba juga saya nggak tahu jenisnya apa. Tapi ini yang paling umum, Ficus septica atau awar-awar paling banyak ditemuin, cicak dan sebagainya gitu. Jadi teman-teman pun bisa eksplorasi di sekitar rumah tuh sebenarnya ada apa aja. Gitu. Ini yang paling seru, saya harap, dan saya harap teman-teman juga excited untuk ikutan kompetisi ini di antara para teman-teman sekalian yang ikut di dalam pelatihan observasi dan identifikasi jenis. Kita punya hadiah menarik untuk 4 orang. Yang pertama adalah untuk observer terbanyak. Jadi teman-teman yang melakukan kegiatan observasi dengan jumlah yang paling banyak akan mendapatkan hadiah menarik dari kami. Yang kedua, identifier terbanyak. Jadi teman-teman yang bisa membantu untuk mengidentifikasi jenis-jenis yang paling banyak, itu nanti juga dapat hadiah yang menarik. Dan ini semua berdasarkan hasil unggahan kalian semua di dalam iNaturalist. Jadi kalian pun bisa ngecek nih, misalkan lagi kompetisi, oh nama gue nomor 1, kayak gitu. Terus tiba-tiba besoknya temannya udah upload 10. Oh oke, dia turun. Berarti nama kalian akan turun lagi ke bawah. Teman kalian akan naik terus. Dan ini akan terjadi siklusnya selama 5 hari ke depan kalau memungkinkan sampai akhir bulan.
Kemudian hadiah ketiga akan jatuh pada teman-teman yang menemukan jenis terancam atau jenis yang invasif, gitu. Ada beberapa tumbuhan yang memang menginvasi suatu daerah hingga akhirnya membunuh spesies lokal yang ada di sana gitu, atau mengancam kehidupan spesies lokal yang ada di sana kayak gitu. Encing gondok kalau misalkan saya lihat di Halimun. Terus kemudian jenis terancam, dan ini yang terakhir favorite species. Ini akan butuh kerjasama dari teman-teman sekalian untuk memberikan bintang atau memfavoritkan spesies yang diupload oleh teman-teman kalian di iNaturalist gitu. Yang punya jumlah likes paling banyak, saya nggak tahu likes atau bintang, yaitu bintang paling banyak, itu akan menjadi pemenangnya. Ada juga beberapa hadiah door prize bagi 5 orang peserta nanti secara acak. Ini akan kita kasih hadiah juga. Selamat kemarin untuk Deva, Safira, sama Mahendra. Hari ini kita juga punya 3 masker kain untuk nanti yang akan kita bagikan. Oke, kembali saya ulangi, ini adalah proyek kita, pelatihan SMKN SMK Kehutanan Negeri Kadipaten. Saya harapkan teman-teman bisa berpartisipasi secara aktif, di mana nantinya jenis kita akan terakumulasi lebih banyak, akan lebih menarik lagi sebarannya. Ini sudah ada di Sumatera, Jawa, Sulawesi saya belum lihat, nanti kita bisa coba. Dan kemudian kalau teman-teman lihat, sudah ada 140 members. Terima kasih banyak sekali teman-teman yang sudah berpartisipasi dan mau banget saya bawelin untuk jangan lupa ya join project, jangan lupa join project. Lalu yang terakhir, jangan lupa bagikan foto kalian ketika melakukan observasi. Kalau misalkan nggak bisa selfie sendiri, minta bantuan temennya. Itu. Misalkan kalian screen capture uploadan iNaturalist kalian juga nggak apa-apa. Tag kami di sosial media di OA Halimun atau japri saya atau lewat grup. Kayak akan seru kalau misalkan kalian lewat grup. Jangan malu-malu ya. Itu saja sih dari saya kalau misalkan mengenai pengenalan mengenai sains warga dan juga sedikit workshop atau tutorial mengenai penggunaan iNaturalist. Setelah ini mungkin nanti saya akan coba untuk latihan langsung di website untuk melihat kayak gimana, tapi mungkin kita akan ada sesi tanya jawab dulu sebelum ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh, udah ada 3 pertanyaan. Oke, saya jawab dulu ya. Saya capture jenisnya di Kebun Raya Bogor. Ya, sengaja ditanam berarti ya? Ya, betul Faiz. Jadi, nanti tolong di checklist lagi. Kalau misalkan jenis itu, berarti dia masuknya cultivated. Ahmad Faiz. Lalu kemudian, please pengen ketawa. Apa nih Rizky Rojabi yang bikin pengen ketawa? Oke, dari Yusran Effendi. Kalau seandainya kita unggah belum ada database, bagaimana cara menjadikannya sebagai dasar atau bagaimana meyakinkan bahwa yang kita unggah itu benar-benar jenis yang benar? Oke, kalau misalkan ini, kalau memang belum ada di database, teman-teman bisa nulis atau Mas Yusran. Mas Yusran bisa nulis jenisnya apa. Belum ada di database, nanti kita bisa hubungi kurator namanya. Dan di situ di notes, nanti bisa ditambahkan jenis ini berbeda dengan jenis misalkan yang sudah ada sebelumnya, karena nanti biasanya iNaturalist akan kasih sugesti tentang jenis yang sudah ada di database mereka gitu. Nah, misalkan Mas Yusran bisa langsung di family-nya aja atau di genusnya aja, sampai tingkat di sana aja, lalu kemudian nanti bisa ditulis di bagian notes. Ciri-ciri ini berbeda dengan jenis yang sudah ada sebelumnya, lalu kita bisa kontak kurator atau lewat forum. Fitur ini nanti bisa saya tunjukkan lagi via website. Ilyas Dahrun, izin bertanya saya Ilyas dari Kuningan, apakah boleh stok foto lama? Boleh. Stok foto lama boleh dimasukkan juga di dalam proyek SMK Kehutanan. Jadi kalau misalkan teman-teman kemarin yang kelas 3 kayaknya sudah magang ya. Kalau misalkan teman-teman yang magang terus punya beberapa foto menarik yang bisa dimasukkan, itu juga boleh. Ada pertanyaan lain kah? Ini teknis juga nggak apa-apa, karena memang kita berbicara tentang hal-hal yang teknis sebelum kita memulai observasi dan juga teman-teman saling berlomba untuk menjadi identifier dan juga observer terbanyak. Boleh langsung raise hand atau unmute diri sendiri juga nggak apa-apa. Ada yang mau nanya kah? Apakah sudah ngerti semua? Ada yang masih bingung nggak?
Yang masih bingung ya, ngacung aja ngacung, nggak apa-apa. Kalau kemarin saya lihat di formulir pendaftaran ada sekitar 8 orang yang sudah pernah menggunakan iNaturalist. Ada yang bisa sharing nggak salah satunya? Dapat hadiah loh, yang bisa sharing. Ayo, ada yang mau sharing nggak salah satu penggunanya? Ayo, malu. Oh iya, Pak Inama juga pengguna aktif iNaturalist. Ayo, ada nggak yang mau sharing? Satu aja sebelum kita mulai latihannya di ini, di website-nya. Benarnya nggak ada yang mau sharing? Oke, baiklah. Kalau begitu, saya sharing sedikit ya tentang kalau misalkan nanti teman-teman masih agak bingung nih gimana sih sebenarnya upload fotonya, terus fitur di iNaturalist-nya itu kayak gimana, aman atau enggak, lisensi foto saya akan kayak gimana nantinya. Saya akan sedikit tunjukkan via website. Kalau misalkan via aplikasi sebenarnya nggak terlalu bermasalah karena sangat mudah untuk digunakan. Kalau misalkan untuk via website, oke. Oke, kelihatan ya halaman yang oke, kelihatan nggak iNaturalist saya? Kelihatan nggak? Oke, oke, mantap. Oke, ini adalah halaman iNaturalist saya. Profile, observation, hampir sama yang tadi sudah saya sebutkan. Terus kemudian saya juga menulis jurnal post di project kita bersama. Saya pengen kita coba explore sedikit untuk menunjukkan kepada teman-teman kekuatan dari sains warga. Ini gila banget sih. Oke. Ini adalah sebaran informasi hasil pengamatan para peneliti amatir yang tersebar di dunia. Tapi saya pengen nunjukin kalau yang di Indonesia tuh kayak gimana. Oke. Mari kita pergi ke negara kita sendiri. Jawa masih mendominasi. Kalau teman-teman lihat, sudah ada 200.000 lebih observasi yang dilakukan dan termasuk ke dalam 14.000 spesies. Ini dia. Di kompetisi kita nanti, itu akan kelihatan di sini siapa identifiernya dan siapa observernya. Ingat ya, minimal 20 untuk masing-masing. Jadi total berarti 20. Terus udah gitu, ini coba kita lihat spesies yang paling banyak tuh apa aja sih yang biasa ditemukan. Yang ditemukan sama orang-orang tuh apa aja sih biasanya? Kodok bodok, bangkong kolong. Dutaprinus melanostictus, oh iya itu. Melanostictus adalah jenis yang paling banyak ditemukan oleh para user di Indonesia. Kemudian Polypedates, semuanya jenis-jenis yang kecil-kecil. Kemudian makaka. Makaka memang paling banyak fascicularis, monyet ekor panjang yang teman-teman lihat. Kemudian juga ada serangga, bekicot. Bekicot juga paling banyak. Oke, gecko, jubata. Ini adalah beberapa jenis yang teman-teman sudah lihat sendiri dan dipaparkan oleh para pembicara kita di 2 hari terakhir. Oke, ada Fagervaria, Varanus biawak dan sebagainya. Nah, ini Varanus comodorensis, biawak komodo, ini termasuk yang paling banyak karena semua orang ketika liburan biasanya akan upload foto yang sama. Komodo gitu. Sampai akhirnya dia bisa masuk di halaman pertama untuk jenis-jenis yang paling banyak ditemuin. Ini di Indonesia. Ini di Indonesia jenis-jenis yang paling umum ditemui. Oke, itu untuk explore di Indonesia. Terus kemudian kalau teman-teman lihat, ini apa sih sisi terus ya CC dan C biasanya, GFDL, ini adalah lisensi.
kembali lagi, foto milik kalian itu adalah properti dari kalian. Tidak semua yang dimasukkan ke dalam dunia maya itu menjadi sesuatu yang menjadi milik ranah publik. Ini salah satu etika yang harusnya semua orang, bisa mengerti gitu. Bagaimanapun ada etika untuk, mengcopy foto atau menggunakan foto milik pribadi kita. Jadi kontrolnya ada di teman-teman. Teman-teman mau upload foto yang mana itu terserah teman-teman gitu. Misalkan, "Oh ini fotonya kebagusan nih, saya bisa gunain foto ini misalkan untuk lomba fotografi." Atau misalkan untuk nanti di infografis atau yang lainnya gitu. Kalau begitu teman-teman bisa upload foto, foto yang lainnya gitu, stok foto teman-teman yang lain, gitu ke sini. Nah ini lisensinya. Nah ini, sisi BYNC ini biasanya, bisa di-sharing. Jadi kekuatan dari Sains Warga adalah kita 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 mau sharing gitu, kita mau sharing, hasil informasi kita untuk banyak orang gitu, supaya bermanfaat gitu. Kayak misalkan persebaran capung atau misalkan persebaran kupu-kupu, kita bisa tahu misalkan musim migrasinya itu kapan aja dan sebagainya, kayak gitu. Ini kemudian copyright. Copyright yang kayak gini berarti semua hak cipta si foto itu ada di tangan si observer atau si user-nya, itu dia. Terus kemudian kalau misalkan, kita bisa lihat community, di sini akan ada people, project, journal post, forum. Jadi yang tadi ditanyain Pak Yusran, mengenai tadi untuk jenis yang belum ada di database iNaturalist, selain ditulis di notes, Pak Yusran juga bisa mengajukan ke forum untuk membuka diskusi. Bisa nggak jenis ini ditambahkan ke dalam database gitu, dan biasanya mereka akan senang banget gitu, karena berarti kan menambah juga database mereka akan kayak gimana gitu. Terus akan keluar daftar project yang teman-teman ikuti. Project kita di pelatihan SMK Kehutanan Negeri Kadipaten. Oke, kita lihat sedikit. Ini dia. Oh, udah 73 spesies, udah ada 10 orang. Wow, udah pada mulai pengamatan kayaknya. Ayo ayo yang lain bisa mulai pengamatan lagi. Sebarannya sudah mulai terlihat agak banyak. Wow, menarik. Oke, ini bisa dicoba semuanya. Terus, oh lucu banget 3 ID, ini sudah sampai research grade. Kita ambil salah satu contoh ya. Oke, dari Frans Wisnu. Oke, ini di, TNBBS, di Bukit Barisan Selatan. Levelnya sudah menjadi research grade. Ini karena sudah ada lebih dari 2 pengguna yang menyatakan bahwa ini adalah jenis yang benar, gitu. Jadi pengguna ZEPS ini setuju, kemudian pengguna yang lain juga, pengguna yang selanjutnya juga, dan saya juga bisa, menambahkan, misalkan Varanus salvator, saya bisa menambahkan sendiri, di sini dia akan keluar. Oke, dia akan keluar jenisnya, mulai dari genus sampai sebagainya, kayak gitu. Kita bisa menambahkan juga di sini. Lalu akan keluar, copyright-nya, segala macam, itu dia. Lalu teman-teman bisa saling mem-follow. Jadi nanti bisa akan lihat kira-kira, upload-an yang paling baru dari teman-teman tuh apa aja gitu. Terus kalau misalkan teman-teman iseng nih, misalkan teman-teman yang memang punya kemampuan di, takson tertentu dan bersedia untuk membantu identifikasi jenis-jenis yang belum teridentifikasi, teman-teman bisa melakukannya di sini. Identify. Ini, di menu ini banyak sekali, jenis-jenis yang belum teridentifikasi, tapi kita pergi ke Indonesia dulu. Oke. Untuk tahu jenis-jenis yang di-upload tuh apa aja, unknown unknown. Nah, tolong hindari, untuk jenis-jenis yang bersifat unknown seperti ini bisa kita tulis menjadi plants. Paling enggak, biarpun kita nggak tahu ini jenisnya apa, familinya apa, teman-teman bisa tahu kalau ini tumbuhan, gitu. Jadi bisa ditulis di sini. Oke, ini masih kayak kelas Gastropoda, teman-teman tahu misalkan bekicot nama latinnya apa, terus kemudian ini jenisnya apa dan sebagainya gitu. Ini jenis-jenis yang belum, teridentifikasi di Indonesia. Teman-teman yang memang punya kemampuan di bidang identifikasi, bisa juga langsung mencoba di sini. Kemudian ada namanya Taxa Info. Ini yang sebenarnya kita butuh bantuan, dari para peneliti amatir yang tahu lebih banyak mengenai nama lokal, suatu jenis, baik tumbuhan maupun satwa liar, kayak gitu. Jadi misalkan, oke, kita coba Macaca fascicularis.
Oke, sudah ada dia. Oke, si monyet ekor panjang. Iya, ini akan keluar. Nah, kalau teman-teman scroll down ke bagian taksonomi, di sini, ini akan keluar taksonominya si makaka ini seperti apa, subspesiesnya kayak gimana. Tapi yang paling penting adalah sudah tersedia fitur bahwa tidak hanya nama dalam bahasa Inggris dan nama dalam bahasa Latin yang tersedia. Kita pun bisa berkontribusi untuk memberikan nama di Indonesia itu apa sebenarnya. Ini sudah ada monyet ekor panjang. Kalau teman-teman yakin sudah tahu untuk jenis sesuatu bisa ditambahkan di sini. Tapi tolong jangan dimainkan kalau misalkan nggak tahu itu jenisnya apa. Oke, karena ini bisa membantu banget menambah pengetahuan kita tentang berbagai nama untuk satu jenis dari berbagai negara gitu. Ini juga kita bisa lihat ada tren observasinya kayak gimana, live stage-nya kayak apa, sudah ada grafik-grafik sederhana yang bisa kita lihat di sini. Yang bisa kita perhatikan kayak gitu. Oke. Itu sih beberapa fitur yang ingin saya sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan, saya mau banget nih ngobrol dong, diskusi kalau misalkan bisa. Ada yang mau tanya lagi sebelum kita benar-benar mulai observasi setelah webinar hari ini? Ada yang mau nanya nggak? Yang nanya sambil unmute dapat hadiah loh. Halo, ada yang mau nanya nggak ya? Ini udah jelas semua kah? Maaf Kak, mau tanya. Ya. Yang itu yang di data quality assessment itu yang community ID at species level or lower, silang itu gimana biar bisa centang? Oke, kita ambil contoh. Oke. Supaya bisa centang, itu dia yang mana nih yang harus centang maksudnya? Di bagian apanya? Saya pakai yang aplikasi iNaturalis Kak, bukan Oh, oke. pakai. Website. Observasi sendiri atau gimana? Iya, Oke, sendiri. oke, kita coba. Ini saya coba kasih contoh ya. Oke, data quality assessment. Oke, yang mana nih yang centang? Yang paling bawah sendiri Kak, yang Community community. taxon. Community taxon at species level or lower gitu. Ini nanti berdasarkan hasil persetujuan dari beberapa pengguna. Nantinya kalau misalkan sudah ada 2 pengguna yang paling nggak menyatakan bahwa oh iya ini jenis yang betul gitu, nanti akan centang dia secara otomatis kayak gitu. Dia hampir sama kayak has ID supported by 2 or more yang ada di sini. Siap Kak, makasih Kak. Sama-sama, tadi siapa ya? Sorry, aku belum lihat namanya, Bu. Siap Kak, Muhammad Asrawi. Muhammad Asrawi. Oke, Zia tolong dicatat ya. Muhammad Asrawi dapat masker. Yeay. Oke, ada lagi pertanyaan. Ahmad Faiz, bagaimana menambahkan karakter nama lokal, spot karakter, dan keterangan lain di aplikasi di handphone? Oke, ini saya harus buka handphone juga. Kalau nggak salah itu ada notes yang bisa teman-teman masukkan. Saya nggak terlalu sering untuk upload di aplikasi juga karena fiturnya masih kurang banyak. Tapi biasanya ada notes kalau misalkan di keterangan. Jadi kalau misalnya ketika masukin itu, add observation, di bagian bawah kalau nggak salah itu ada tulisan notes, teman-teman bisa masukkan di sana. Saya masih loading dulu sebentar ya. Itu. Ahmad Faiz. Kalau tanaman liar yang sudah ditanam di pot, berarti masuknya ditanam. Kalau misalkan itu, berarti dia cultivated. Ayo, ada lagi yang mau nanya mengenai tadi tugas sebagai observer dan identifier? Kalau kita dari Irma Fatmayanti. Kalau kita mengambil beberapa foto berbagai sudut, kira-kira pertimbangan apa
untuk menentukan foto mana yang upload. Bila harus satu foto saja yang harus diupload. Yang paling detail, yang paling jelas. Kira-kira misalkan kalau misalkan satwa, misalkan kelihatan karakter khususnya, kayak misalkan katak, ada lipatan dorsolateralnya, kayak gitu. Ada ciri-ciri spesifik yang memang jelas sekali bisa untuk dimasukkan menjadi salah satu foto yang diandalkan untuk identifikasi. Kayak gitu Mbak Irma. Terus dari Miftahul Mukarromah ini saya sambil coba upload foto via web ya. Kita coba. Oke. Kak mau tanya, misal foto yang di-upload pada sekitar kita, misal foto-foto Surabaya, boleh? Boleh. Foto yang dari Surabaya. Oh ini, tadi dari Ahmad Faiz. Oke. Ada di bagian, nggak kelihatan kali ya, ada di bagian notes, di sini. Nah, di bagian notes itu bisa ditulis spot karakternya kayak gimana, terus nama lokalnya kira-kira apa. Gitu. Ini kalau misalkan di handphone, bisa ditulis di situ, di notes. Ada yang mau nanya lagi nggak, tapi sambil di-unmute, biar ngobrol gitu. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Ayo loh, kita masih punya 2 masker loh. Ayo, ada yang mau nanya lagi nggak? Sebelum tugasnya dan kompetisinya berlangsung selama 5 hari ke depan. Saya boleh nanya nggak, Kak Ayu? Boleh, Pak Inama. Ya, mau nanya untuk yang jenis-jenis dilindungi dan terancam punah. Ketika kita upload, itu apakah harus mencari lokasinya detail atau seperti apa gitu? Oke, siap. Khawatir kan nanti akan orang, wah di sana ada nih. Betul. Itu yang kadang-kadang juga dikhawatirkan oleh pengguna. Bagaimana keamanan data atau keamanan spesies yang kita unggah. Saya ambil contoh, Jawa. Oke. Kalau misalkan di sistem iNaturalis itu sendiri, untuk jenis-jenis yang terancam punah atau jenis-jenis dilindungi, iNaturalis sudah terhubung langsung dengan IUCN Red List Species of Database of Species. Jadi secara otomatis iNaturalis akan mengidentifikasi jenis itu menjadi jenis yang terancam. Yang artinya secara otomatis juga ketika teman-teman masukkan, nanti kalau misalkan teman-teman lupa nih, oh yaudah misalkan langsung upload foto gitu kan. Terus teman-teman lupa kalau misalkan itu harus di obscured dulu atau di private. Nah, itu ada yang baru. Nah, itu teman-teman bisa ganti dulu, bisa diedit atau tadi Pak Inama bisa diedit dulu untuk geoprivacy-nya. Jadi geoprivacy-nya nggak open, Pak. Jadi obscured atau private. Kalau misalkan obscured, secara otomatis dia akan disamarkan. Titik perjumpaannya itu akan disamarkan. Ini karena tampilannya di saya, jadi akan seperti ini. Jadi nanti akan disamarkan titiknya seluas 400 km persegi. Kayak gitu. Dan kalau misalkan private, itu totally semua pengguna nggak ada yang bisa lihat titiknya. Jadi harus menghubungi si pemilik fotonya secara langsung. Oke, nah ini, dia akan ada statusnya endangered di sini. Nanti dia akan langsung tuh, statusnya obscured di sini. Artinya tersamarkan atau disembunyikan. Oke, lalu kayak tadi saya kasih contoh sebagai identifier. Suggest an identification, ini harus saya lakukan karena Jawa favorit saya. Hylobates moloch. Nah, lihat. Dia nggak langsung kasih sugesti ke Hylobates moloch karena gambarnya agak gelap. Dia nggak kelihatan. Jadi AI-nya nggak bisa ngebaca. Dia cuma bisa baca misalkan sampai level genus aja gitu. Tapi ini sudah diyakinkan, ini Hylobates moloch, terus ya oke, Hylobates moloch sudah, dan terus kita lihat fotonya dia alive, kalau misalnya kita bisa tambahkan. Terus saya tahu ini adult. Oke, dia adult. Terus kemudian ini dia betina. Oke, itu contohnya Pak Inama kalau misalkan yang untuk tadi kekhawatiran mengenai apakah aman untuk jenis-jenis dilindungi, terutama di Indonesia ya. Gitu. Pak Inama dapat masker, selamat. Terima kasih. Oke, satu lagi, ada yang mau nanya nggak? Terakhir nih, sebelum kita benar-benar memulai kompetisi observasi. Ayo, satu lagi loh.
Saya Kak. Oke, Ajeng. Maaf sebelumnya izin bertanya. Kalau misalkan food itu saya ambil dari, kan kemarin saya PKL sempat ke kebun binatang. Itu nggak apa-apa ya? Di kebun binatang nggak apa-apa, tapi nanti berarti Ajeng harus di checklist untuk jenis kalau misalkan itu di captivity. Nanti akan ada pilihannya. Kalau misalkan di aplikasi ada pilihan di bagian bawah, nanti itu bisa langsung di checklist aja. Berarti dia captive kayak gitu. Itu masih boleh juga diituin kok diupload. Teman-teman semua di sini masih dalam tahap pembelajaran, kecuali bagi teman-teman yang memang sudah terbiasa untuk menggunakan iNaturalis. Saya harapkan lebih banyak mengunggah untuk jenis-jenis liar. Tapi teman-teman yang masih baru belajar, masih baru berkenalan nih, masih baru PDKT sama iNaturalis, bisa banget jenis-jenis apapun yang ditemuin, kodok, serangga, laba-laba, misalkan tadi binatang di kebun binatang, kayak gitu. Itu juga nggak apa-apa. Terima kasih Ajeng. Ajeng mendapatkan masker yang ketiga. Nanti kita bisa japri langsung ya. Oke, saya rasa sih itu penjelasan dari saya untuk hari ini. Terus kemudian apalagi ya, explore, iya itu udah. Kembali lagi saya ingatkan pokoknya untuk teman-teman, tugas teman-teman 2, identifier, observer. Minimal masing-masing 20 observasi, 20 jenis yang diidentifikasi. Ini akan kita monitoring setiap harinya bersama dengan para pengajar SMK Kehutanan. Kita akan lihat progresnya dan nanti saya juga nggak akan segan untuk menjapri teman-teman. Ayo, tolong diupload kayak gitu. Atau misalkan teman-teman yang pengen sharing juga itu bisa langsung kontak saya, japri aja, atau langsung di tag di sosmednya OH Halimun. Itu juga boleh, silahkan kayak gitu. Apakah ada yang masih punya pertanyaan lain atau kira-kira sudah jelas semua? Kalau sudah jelas semua, boleh tolong kasih reaction. Kak, ya. Bertanya Oke. Untuk dikasih macam betul, kita kan baru sempat dikasih menggunakan kamera. Nah, untuk kan nggak mungkin itu langsung yang diapakan naturalis apanya, PC atau kamera track atau masing-masing. Frans Wisnu ya. Maaf banget suaranya agak putus-putus. Kalau boleh diketik lagi atau boleh disampaikan lagi. Jadi tadi kayaknya PKL atau magang ya. Terus ketemu macan ya. Terus nggak ketemu langsung, tapi mungkin ketemu jejaknya atau yang lain. Ya nggak sih? Iya, seperti itu. Oke, ya nggak apa-apa. Jadi bisa diupload jejaknya aja. Siap. Kita bisa tahu itu kira-kira misalkan dari Frans sudah langsung identifikasi, itu misalkan Panthera pardus melas atau misalkan Panthera pardus, terus mungkin orang agak khawatir, ini bener nggak ya ini jejaknya si macan atau mungkin jejaknya harimau Jawa gitu lagi rame sekarang gitu. Nah tapi kalau misalnya kita lihat sebarannya, kita lihat misalkan dari tempat menemukannya biarpun nggak pasti lokasinya di mana, kita bisa tahu oh ya ini betul gitu. Kalau misalkan ini memang jejak macan. Gitu. Oke, kalau misalkan begitu. Sekian sih kalau misalkan dari saya. Oh, ada satu sebenarnya maaf banget yang lupa banget saya tampilkan. Oke, ayo kita semua, sorry. Oke, ini dia. Oke. Jangan lupa nanti di tanggal 21 kita akan ada evaluasi, sharing session juga tentang bagaimana menggunakan iNaturalis, pengalaman teman-teman lah selama beberapa hari terakhir berkenalan dengan iNet. Dan nanti juga kita akan mengundang salah satu pengguna yang sudah mengobservasi lebih dari 20.000 observasi, Naufal yang sekarang juga salah satu kurator dari iNaturalis dari Indonesia gitu. Naufal adalah mahasiswa dari UGM, yang nantinya bisa sharing juga dengan teman-teman mengenai manfaat yang dirasakan ketika menggunakan iNaturalis, kendalanya apa aja dan sebagainya. Itu dia untuk nanti di tanggal 21. Jika teman-teman masih punya pertanyaan, silakan langsung kontak saya, baik via grup maupun Japri. Jangan malu-malu, supaya hidup paling nggak grupnya. Saya senang kalau misalkan ngebaca ada pesan dari teman-teman sekalian, supaya paling nggak saya nggak ngobrol satu arah aja. Atau teman-teman ada foto yang dibagikan juga silakan. Oke, jangan lupa pesannya 20 observasi dan juga 20 identifikasi minimal. Semakin banyak akan semakin bagus kayak gitu. Terima kasih semuanya. Jangan lupa diisi link presensinya.
ya saya terima kasih kembali kepada semuanya sudah bergabung pada hari ini dan sudah siap untuk melakukan observasi sesegera mungkin. Kemudian saya akan kembalikan kepada Zia. Oke, Kak Ayu, terima kasih banyak untuk penyampaiannya. Semoga bisa membantu untuk teman-teman melakukan observasi selanjutnya ya. Jadi benar tadi kata Kak Ayu, kalau ada yang mau ditanyain selama observasi berlangsung, terus tiba-tiba ada yang mungkin kurang ngerti atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di grup atau bisa PC Kak Ayu juga gitu. Untuk presentasi jangan diisi dan untuk materi nanti akan di-share untuk seluruh materi webinar dari hari pertama sampai hari ini. Oke, linknya saya share di chat. Teman-teman bisa akses di situ untuk membantu teman-teman dalam melakukan observasi selanjutnya. Sebelum ditutup, kita dokumentasi lagi untuk foto bersama. Ya. Kak Ayu bisa minta tolong untuk di screenshot. Siap. Ayo teman-teman dibuka fotonya, dibuka videonya. Videonya, kameranya. Oke, ini akan ada 5 halaman. Saya coba halaman pertama dulu ya. Oke, udah siap semuanya? Oke, senyumnya. 1, 2. Oke, sebentar. Halaman kedua. Bella. Ya, sebentar ya. Oke. Maaf, agak lama. Oke. Thank you. Iya. Oke, sebentar. Nantikan. Oke. Senyum lagi semua. 1, 2, 3. Oke. Oke, sekali lagi ya. Ada satu lagi. Oke. Oke. Ya, halaman terakhir. 1, 2, 3. Oke. Oke, semuanya terima kasih. Terima kasih banyak untuk semuanya hari ini. Untuk webinar hari ini saya tutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama.